I gave you my heart. Hai anak-anak, selamat pagi. Senang bertemu dengan kalian kembali. Mari kita belajar bersama di channel Timur Andi Channel. Selamat belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah di channel YouTube Timur Andi Channel dengan materi bahasan tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 3. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menentukan dan menceritakan isi atau makna dan amanat pantun dengan tepat. Yang kedua, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dengan benar. Dan yang ketiga, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan benar. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pembelajaran hari ini dari KD 3.6 Bahasa Indonesia. Dengan materi isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Apa isi atau makna dan amanat pantun kamu? Ya, pantun yang diucapkan Melanie tadi tergolong pantun anak. Apa isi atau maknanya? Isi makna pantun tersebut adalah bermain kejar-kejaran akan membuat badan sehat dan hati menjadi senang. Dan apa amanatnya? Amanat pantun tersebut adalah dengan bermain kejar-kejaran, anak-anak akan memiliki badan yang sehat dan membuat hatinya selalu senang, ya. Nah, setelah kalian paham tentang pantun tadi, Bapak akan memberikan kuis buat kalian di rumah. Perhatikan pantun berikut ini. Pergi ke pasar membeli jamu. Jamu diminum, jangan manisnya saja. Jagalah pola makanmu agar tetap sehat di usia senja. Nah, pertanyaan buat kalian, apakah jenis pantun di atas? Yang kedua,
Apakah isi atau makna pantun tersebut? Dan yang ketiga adalah apakah amanat pantun tersebut? Kalian nanti kerjakan pertanyaan tersebut, tulis dalam buku tulis. Setelah selesai mengerjakan, foto dan kirim ke Google Classroom. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. KD 3.2 Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dan yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Mari kita jelaskan satu persatu. Pembahasan dalam aspek bahasa antara lain: 1. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya untuk apa? Agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di seluruh sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat-tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan menyerap kosakata dari bahasa asing dan bahasa daerah. Lanjut nomor 4, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Tujuannya untuk melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya pada upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Itu dia pembangunan dalam aspek bahasa. Selanjutnya, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Antara lain, yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Contohnya, melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Lanjutnya adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, antara lain: yang pertama, mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungannya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, KD 3.2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan materi bahasan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Berikut beberapa tanggung jawab warga masyarakat, antara lain: 1. Saling menghormati dengan tetangga. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Yang ketiga, menolong tetangga yang sedang dalam kesulitan. 4. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi, apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut,
maka akan dilakukan pemungutan suara atau lebih dikenal dengan kata voting. Contoh kegiatan yang memanfaatkan pengambilan keputusan antara lain 1. Pemilihan ketua RT atau ketua RW. Yang kedua, menentukan jadwal kerja bakti dan ronda siskamling. Yang ketiga, menentukan panitia dan kegiatan acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun peran aktif seorang siswa pada pengambilan keputusan di lingkungan RT atau RW antara lain, yang pertama, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Yang kedua, mengamati jalannya pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan tersebut. Nah, anak-anak, coba carilah 2 lagi kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Kalian bisa minta bantuan orang tua atau searching Google untuk mencari 2 kegiatan yang memerlukan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di Timur Andi Channel. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.